Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang. Bertemu dengan saya kembali dalam mata kuliah akuntansi perpajakan ya. Kemarin dalam mata kuliah akuntansi perpajakan kita sudah membahas yaitu tentang SPD tahunan 170S ya. Untuk mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang SPD tahunan 1770, di mana SPD ini dikhususkan untuk wajib pajak yang penghasilannya dari pekerjaan bebas. Baik, kita mulai ya. Dalam mata kuliah akuntansi perpajakan, dalam materi pokok hari ini yang nanti kita bahas yaitu tentang ESPT tahunan 1770 ya. Bertemu dengan saya kembali, Bapak Eka Satya Wibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa bertemu lagi dengan saya dan mahasiswi dalam mata kuliah akuntansi perpajakan ya. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang pokok SPD tahunan 1770. Tujuan perkuliahan hari ini yang pertama diharapkan mahasiswa dapat mengetahui apa itu SPD tahunan 1770. Yang kedua, mahasiswa dapat mengisi pelaporan SPD tahunan 1770. Yang ketiga, bagaimana proses pelaporan SPD tahunan 1770. Pokok pembahasan mata kuliah hari ini yaitu tentang pengertian SPD tahunan 1770, pengisian SPD tahunan 1770. Yang ketiga, pelaporan SPD tahunan 1770. Yang melatar belakangi SPD tahunan 1770 yang pertama, tata cara pelaporan SPD tahunan 1770 secara online. Yang kedua, sudah lapor SPD tahunan pajak atau belum? Kalau belum, segera ya, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang mengingat batas waktu terakhirnya adalah 30 Maret. Sedangkan untuk wajib pajak badan itu deadline-nya setiap tanggal 31 April. Kita mengulas dalam kemarin ya, dalam mata kuliah kemarin, cara mengisi dan laporan tahunan pribadi menggunakan kemarin kita menggunakan SPD tahunan 170 SS. Itu dikhususkan untuk pegawai yang penghasilannya kurang dari 60 juta dalam setahun.
dan SPD tahunan 170S itu dikhususkan pegawai yang penghasilannya lebih dari 60 juta setahun. Kini bakal mengupas tutorial formulir SPD 170. Berikut penjelasannya yang dirangkum dari dalaman resmi Direktur Jenderal Pajak SPD tahunan PPh orang pribadi dengan formulir 170 diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Memperoleh penghasilan yang dikenai PPh final dan atau yang bersifat final, dan memperoleh penghasilan dari negeri lainnya atau luar negeri. Anda harus mempersiapkan beberapa dokumen untuk dapat mengisi SPD tahunan orang pribadi dengan formulir 170 dengan dokumen tersebut ya. Jadi antara lain penghasilan lain di luar pekerjaan bukti potong A1 atau A2. Jika Anda pegawai dengan penghasilan lainnya, neraca dan laporan laba rugi atau laporan keuangan bila menggunakan metode pembukuan rekapitulasi bulanan atau peredaran bruto, dan biaya bila menggunakan metode norma atau NPPN, lembar perhitungan PPh terutang wajib pajak dengan status PH atau MT, daftar perhitungan peredaran bruto UKM offset ya, itu maksimalnya yaitu 4,8 miliar ya dalam setahun. Jumlah penghasilan yang pembayarannya PPh-nya pasal 25 yaitu pemberian normal, yaitu pengusaha omsetnya yang di atas 4,8 miliar dalam waktu setahun. Jadi kalau maksimalnya itu adalah peredaran brutonya itu 4,8 miliar dalam setahun. Yang kedua, PH atau penghasilan suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta ya. Dan penghasilan sedangkan status MT adalah penghasilan suami istri yang dikenai pajak yang terpisah karena dikehendaki oleh istri ya memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Nah, kalau Anda karyawan yang penghasilan lain seperti sambilan jualan online atau freelance, guru les privat atau lainnya, maka lapor SPT pajaknya menggunakan formulir 1770, yaitu proses pelaporan secara online menggunakan e-form ya. Nanti kita akan saya tunjukkan, saya praktekkan seperti apa pelaporan kalau menggunakan e-form ya, yang data yang dibutuhkan ya. Sebagai contoh berikut ya. Di sini adalah contoh apabila peredarannya brutonya selama 1 tahun pajak. Misalnya bulan Januari ya
dia omset badan brutonya sampai 435.883 rupiah. Dia membayar biaya finalnya 0,5%, jadi omsetnya 777 ya. Februari misalnya omset peredarannya dia itu 91.482, terus peredaran PL-nya adalah 457. Bulan Maret 113.3524 dia omsetnya mencapai 567. Bulan April 103 ya, dia 685.900, dia mencapai 518 ya. Bulan Mei dia 99.557.370, dia omsetnya mencapai 497. Bulan Juni contohnya adalah 96.877 ya, omsetnya 484. Bulan Juli 85, dia ada 88.49, omsetnya pembayaran PPh finalnya 429. Bulan Agustus 90, PPh finalnya 451. September 83, PPh finalnya 418. Oktober 86, 03438 jadi 430. November 80 ya. Terus bulan Desember 86, jadi jumlahnya mencapai 1.173. Itu adalah daftar peredaran bruto selama 1 tahun. Nah, berikut adalah tampilan ESPT ya. ESPT ini adalah tampilan laporan pajak tahun dulu ya, tahun 2020 ya. Kita masih menggunakan seperti ini ya, menggunakan ESPT. Tapi untuk pelaporan SPT tahunan 2021 ini, bulan tahun 2022, untuk pelaporan SPT tahun 2021 kita sudah menggunakan namanya e-form ya. Tapi kita belajar juga ya, karena ini pelaporan ESPT ya, ini masih tahun dulu ya. Ini juga pelaporannya secara online ya. Nah, lampiran 4-nya yaitu seperti ini ya. Bagian A berisi harta pada bagian akhir tahun. Terus yang B, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Yang C, daftar susunan keluarga ya, di dalam lampiran 4-nya. Terus lampiran 3-nya yaitu tentang apa? Yang pertama ada bagian penghasilan yang dikenakan PPh. Bagian B, penghasilan tidak termasuk objek pajak. Bagian C, penghasilan suami atau istri yang terpisah. Selanjutnya lampiran 2, bagian daftar pemotong atau pemungut PPh. Ini adalah tampilannya seperti ini ya. Tampilan daftar pemotong atau pemungut PPh yang dibayar oleh pihak lain atau luar negeri. Lampiran 1 yaitu tentang penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya seperti ini. Terus kita baru laporan SPT ke KPP ya, tahun 2020 masih kita gunakan. Ini tahun 2021 awal di bulan Januari. Kalau kita pelaporannya mulai bulan Februari tahun 2022 bulan Januari, untuk laporan tahun 2021 kita sudah
tidak berlaku. Tapi kalau di tahun 2021, di tahun 2012 bulan Januari kita masih bisa menggunakan ESPT ini ya. Tapi sudah mulai bulan Februari, Maret itu kita sudah menggunakan namanya e-form ya. Nanti kita akan saya tampilkan, saya praktekkan juga tampilan e-form itu seperti apa ya. Baik, ini saya akan demokan ya. Ini tampilan kalau kita menggunakan e-form. Yang pertama kita login dahulu ya, login ke DJP online pajak. Yang pertama kita buka DJP online pajak ya. Ini bisa diperhatikan ya, ini saya mau buka login untuk apa, pelaporan SPT tahunan 1770. Bid sama ya, tidak ada bedanya, hanya bedanya berbeda dari SPT tahunan 170S, 170 SS dan 170 ya. Kalau 170 dia menjalankan pekerjaan bebas. Jadi kita contohnya kita masukkan NPWP kita. Contoh kita, saya masukkan NPWP saya, terus baru kita masukkan tentang cara login dan untuk pelaporannya SPT tahunan 170. Nah, di sini ya kita pilih lapor. Nah, bedanya ya mahasiswa dan mahasiswi, kita pilihnya adalah mengunduh formulir. Nah, kita menggunakan namanya yaitu e-form bentuk PDF. Ya, saya hari ini akan contohkan bagaimana mendownload ESPT e-form ya dalam pelaporan SPT tahunan pajak. Kita pilih namanya buat SPT. Nah, selanjutnya kita pilih, di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ya. Kita pilih ya, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Mahasiswa dan mahasiswi bisa diperhatikan. Maka muncul di sini e-form SPT orang pribadi formulir 1770. Kita klik di sini. Nah, selanjutnya di sini ada tahun pajak. Tahun pajak di sini saya pilih tahun 2021. Nah, karena saya sudah pernah melaporkan SPT tahunan saya, maka di sini muncul pembetulan ke-1 ya. Contoh saya mau langsung kita kirim permintaan, maka nanti akan muncul yaitu tampilan e-form. Nah, kita tutup betul peringatan petik tadi ya. Ini adalah tampilan e-form 1770. Nah, kita bisa lihat di sini tampilannya seperti apa ya e-form itu ya. Nah, di sini kita klik 2 kali, kita bisa melihat tampilan e-formnya seperti apa. Kode verifikasinya bisa dilihat di email ya. Nanti akan terlihat di emailnya. Kita lihat di sini, kita tunggu dulu sampai SPT yang tadi kita download terbuka ya. Nah, mahasiswa dan mahasiswi bisa diperhatikan
Ini adalah tampilan e-form. Nah, kalau sekarang kalau dia menjalankan pekerjaan bebas, diwajibkan sekarang menggunakan e-form. Nah, itu tampilan e-form itu seperti ini ya. Mahasiswa dan mahasiswi tampilannya seperti ini, adalah tampilan e-form. Nah, contoh ya, di sini saya mau ngisi kode harta. Contoh saya ngisi lampiran 4. Contoh di sini bisa ngisi tabungan. Nama harta misalnya rumah. Ya. Contoh saya kemarin ngajuin KPR perumahan tahun 2019, harga perolehannya dia segini 150 juta. Nah, ini ya. Keterangannya rumah. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya. Terus saya mempunyai sepeda motor. Misalnya di sini Revo tahun 2016, harganya 8 juta. Nah, maaf saya ini keliru ya. Rumah itu dia masuknya di tanah dan bangunan. Harta tidak bergerak. Nah, di sini ya. Contohnya dalam harta tidak bergerak rumah. Ya. Ini contohnya. Terus di sini ada hutang. Hutang pada akhir tahun, misalnya ada utang bank. Nah, misalnya utang bank, saya punya utang bank itu di BTN ya. Nah, seperti ini. Ini contoh saja, susunan keluarga. Saya belum menikah, masih sendiri ya. Jadi hanya ada bapak saya. Ini contohnya. Terus ibu saya. Terus dengan saya pribadi. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Bisa diperhatikan ya pengisiannya. Jadi tampilan saya seperti ini ya. Jadi ada NPWP nya, BP saya, nama saya, terus ini hartanya,
terus ini kewajiban pada akhir tahun, terus daftar susunan keluarga. Nah, selanjutnya baru kita buka selanjutnya di belangko lampiran yang ketiga. Di lampiran ketiga, jika ada tampilan bagian A adalah penghasilan yang dikenakan PPh final. Jika ada, kita kosongi ya. Terus penghasilan final yang tidak termasuk objek pajak ya. Jika ada diisi, jika tidak ada kita kosongi. Terus penghasilan istri sama istri yang dikenakan secara terpisah. Kalau saya belum menikah, makanya saya kosongi. Ini adalah contoh saja. Terus selanjutnya, ini adalah lampiran 2. Lampiran 2 itu berisi apa? Berisi tentang daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lain, atau PPh dibayarkan oleh dibayar luar negeri, dan PPh ditanggung oleh pemerintah. Jika ada, diisi ya. Nah, di tampilannya seperti ini. Kalau ditambahkan, ini kita pilih tambah. Ini contoh ya. Contoh saja, kita pilih tambah di sini. Nah, kita isi dulu. Nah, di sini misalnya pemotongnya adalah seperti ini ya. Contoh aja, contoh pengisian daftar pemotongan atau pemungut PPh oleh pihak lain, ya, atau PPh yang dibayar oleh dipotong oleh pihak luar negeri atau ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya kita mengisi di sini ya. Berarti peredaran brutonya berapa? Ya, nanti baru diisi. Kalau tidak ada, kalau bersifat nihil, tidak ada pekerjaan, kita kosongi aja. Tapi jika ada pekerjaan, lebih baik diisi ya. Contohnya ini adalah contoh saya mengisi seperti ini ya. Jadi hanya sebagai contoh. Nah, ini laporannya harus sesuai dengan laporan laba rugi ya. Tidak boleh ngarang ya. Disesuai dengan laporan laba rugi yang kita kerjakan ya. Jadi kalau pekerjaannya tidak sesuai dengan laporan laba ruginya kita, maka nanti tidak bisa ya. Harus sesuai dengan laporan laba rugi yang telah kita buat. Baru kita masukkan di sini peredarannya berapa, harga pokoknya berapa, biayanya berapa. Nah, nanti kalau sudah baru kita isi. Selanjutnya contohnya saja. Jika ada seperti ini, penghasilan neto dalam negeri atau pekerjaan bebas, itu jika ada diisi ya. Terus penghasilan neto dalam negeri lainnya, ini jika ada diisi. Terus bagian D, penghasilan dalam negeri lainnya, jika ada diisi ya. Kalau tidak ada ya kita abaikan aja. Ini adalah contohnya. Nah, ini yang terakhir ini. Nah, ini yang terakhir di sini. Nah, di sini adalah induknya. Ya, kita mulai laporan SPT ya yang telah kita buat di sini. Nah, maka di sini saya adalah lebih bayar sebesar sekian. Nah, di sini saya PTKP-nya nah di sini ya. ACBC ya, maka di sini saya harus lebih bayar sebesar kurang dari 2 juta. Kita tanggal bayarkan, kita wajib bayar, misal tanggal berapa saya bayarnya di sini.
sini ya tanggalnya, terus nama saya. Baik ya. Nanti kalau sudah kita pilih submit. Di sini kita pilih laporan keuangan yang telah kita buat. Contohnya saya ini melampirkan laporan keuangannya. Ini aja contoh. Ini sebagai contoh. Contohnya mana ya laporan keuangannya ya. Laporan keuangan. Nah, ini contoh. Nah, contohnya seperti ini ya. Terus baru kita masukkan kode verifikasinya. Ya, kode verifikasinya kita bisa lihat di email ya. Kalau ada di email kita lihat kode verifikasinya berapa, baru kita pilih submit ya. Nah, kodenya submit, maka otomatis kita akan menerima laporan SPT tahunan yang telah kita buat. Jadi memaaf mahasiswa dan mahasiswi, kode verifikasi tidak saya masukkan karena saya tidak menjalankan pekerjaan bebas. Ya, saya di sini hanya memberikan contoh saja. Pelaporan SPT tahunan 170. Baik, terima kasih dalam mata kuliah hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa tanya jawab dengan saya, baik di chat grup atau chat pribadi. Baik, saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.